Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan rekan-rekan Upland. Pada pagi hari ini kami berada di Dusun Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Jadi bersama kita sudah ada Pak Bayu Diningrat. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Pak Nov. Ini kita sudah berada di lokasi tempat kita praktek hari ini ya. Betul. Nah, jadi kemarin kita sudah 1 harian dengan peserta di ruangan bercerita tentang konsep Intan Sari. Konsep yang sangat luar biasa menurut saya, dimana konsep itu kemarin saya juga ikut jadi peserta Pak Bayu kemarin, full dari pagi sampai sore. Ternyata membuat pemahaman baru bagi kita. Ternyata selama ini kita telah salah dalam mendampingi petani. Selama ini petani itu kita jadikan tergantung dengan konsep-konsep yang kita punya. Ketika mereka kesulitan pupuk, kita kasih subsidi. Ketika mereka butuh obat-obatan, kita kasih merek yang kita rekrut punya. Tapi kemarin dari apa yang Pak Bayu sampaikan, ternyata itu adalah membongkar paradigma berpikir kita selama ini ya. Jadi kemarin kita memikirkan ketika mereka punya masalah, mereka sendiri yang memikirkan, karena seluruh persoalan mereka tentang pertanian itu sebenarnya ada jawabannya di sekitarnya sendiri. Menurut saya itu adalah suatu yang luar biasa Pak. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita dan menjadikan terobosan bagi kita untuk ke depan agar petani kita untuk bisa mandiri. Nah, hari ini kegiatan kita praktek mau apa lagi nih Pak Bayu? Mungkin kita bisa jelaskan sedikit Pak. Ini kawan-kawan sudah pada datang buka semua ya? Nah, okay. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan pupuk yang berbahan dari kotoran sapi, Pak. Oh ya, iya. Jadi nanti kan di program-program Upland kan ada yang pakai kotoran kambing, kotoran sapi yang diolah dengan biogas dan menghasilkan limbah bioseluri. Nah, ini akan diolah untuk menjadi pupuk. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana tempatnya, bagaimana sistemnya, berapa lama, dan bagaimana aplikasinya. Kita akan praktekkan di tempat ini. Kenapa untuk kotoran sapi, kencing kambing, ditambah dengan katalis kita, itu akan menjadi pupuk terbagus untuk tembakau bisa, untuk jagung bisa, untuk sayur bisa. Jadi nanti hari ini teman-teman akan belajar untuk menanam sayur, menanam tembakau, dan membuat pupuknya, serta aplikasi di lapangan tentang pupuknya tersebut. Harapan saya secara pribadi, walaupun waktu yang tidak terlalu lama, kita semua bisa berhasil di tempat ini nanti. Terima kasih, seperti itu Pak. Jadi peserta langsung praktek Pak, semuanya. Ini udara kita sangat panas nih. Ya mudah-mudahan peserta nanti agak sore nanti ya. Ya kita udah dikasih juga nih, termasuk topi ini Pak. Ini ada topi Upland. Wah ini keren ini topinya Pak. Jadi di sini juga ada di Jen PSP. Mantap. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu. Oke, mungkin sahabat Upland dan rekan-rekan Upland, kita ikuti kegiatan kita pada hari ini. Atau kita kasih waktu 5 menit jalan-jalan keliling tanaman ini, kasih ke sini daunnya, sudah ya, jalan 5 menit. Karena apa? Pupuk sapi ini tidak mengandung nitrogen, mengandungnya sangat kecil sekali. Nah, nanti minta tolong ini bau, jadi nggak harus semuanya, tapi yang lain harus lihat, harus betul-betul mengamati, mengerti gitu ya. Dari ini kita sudah berada di pabrik pupuk ini ya. Jadi pabrik pupuk ini adalah tempat kita untuk melakukan praktek. Jadi teman-teman sudah datang di sini dan kita akan melakukan ini hari ini. Memang ini ada sengaja kita buat ini adalah hari kedua agar pada hari pertama kita memberikan pemahaman dulu ya Pak Bayu. Betul, ya? Materi total. Karena tanam materi total tentang proses pembuatan pupuk ini, bahwa proses pembuatan pupuk yang dibuat oleh Pak Bayu itu adalah tidak bisa mengakomodir semua komoditi Pak. Betul. Ya, nah, karena masing-masing komoditi mempunyai unsur
zat aktif tersendiri. Betul. Makanya pemahaman 1 hari kemarin kita memberikan pemahaman dulu tentang apa itu nutrisi, zat aktif, bakteri, mikroorganisme. Nah, termasuk juga nanti komposisi yang digunakan untuk masing-masing komoditi. Makanya pada hari ini kita baru bisa berpraktek. Nah, kemudian satu hal yang juga yang menjadi pertanyaan kepada kita dan pertanyaan banyak-banyak kawan-kawan, Pak Bayu, sebagian mengatakan bahwa proses pupuk yang kita berikan, yang kita buat ini ya sama saja dengan pupuk-pupuk yang ada sekarang ini dibuat oleh oleh kalangan petani-petani lain. Nah, sekarang mungkin dengan Pak Bayu ada 2 pertanyaan. Ini pertama adalah apa kelebihan pupuk kita ini? Nah, kemudian proses apa yang akan dilakukan kawan-kawan selama 1 hari ini di sini, Pak? Tapi di sini nanti juga akan ada praktek untuk aplikasi ya? Aplikasi ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bayu setelah. Baik. Pada hari ini orang seringkali bingung mengolah tentang kotoran sapi, urin sapi, kencing sapi, dan kotoran kambing. Banyak orang selalu menggunakan konsep pembuatan kompos biasa secara tradisional dengan cara dibalik. Bahkan di video saya yang tahun sekitar 2018 atau 2017 kita juga masih membahas tentang konsep kompos yang masih tradisional. Nah, pada hari ini akan mengubah satu konsep pemahaman baru tentang pengolahan kotoran sapi dan kotoran kambing yang menjadi jauh lebih efektif dan menjadi tepat guna. Karena apa? Percuma kita menggunakan kompos kalau petani tidak mau menggunakannya. Alasan petani adalah jumlah harus banyak, itu dia tidak mau gunakan. Kemudian yang kedua, waktu yang lama, petani juga tidak mau menggunakan. Dan yang lebih paling penting lagi adalah ketika pupuk organik tidak bisa menyamai pupuk kimia, maka kita pasti akan ditinggalkan. Nah, dari sanalah ini kita menyebutnya sebagai satu terobosan. Karena apa? Terobosan inilah yang akan mengubah mindset ke depan tentang pertanian. Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu sudah mencetuskan setiap petani wajib punya sapi. Dan ketika mereka punya sapi, mereka bisa produksi pupuk sendiri di rumahnya masing-masing. Kendala terbesar adalah tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Di depan kita ini ada 2. Yang pertama ini adalah katalis. Katalis ini adalah zat aktif yang saya buat yang berisi tentang katalis hormon, katalis enzim, dan katalis pengurai. 3 katalis yang kita gabungkan jadi satu berperan penting untuk menciptakan hormon di dalam pupuk yang akan kita buat. Yang di dalam pertumbuhan kita akan menciptakan juga hormon yang bergerak di dalam pertumbuhan, sehingga ketika kita berikan kepada tanaman 2-3 hari jadi hijau, pertumbuhan stabil dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah di dalam penguraian. Karena apa? Untuk mengurai kotoran sapi kita idealnya butuh waktu 2-3 bulan, itu fair. Walaupun kita pakai program produk lain dengan pembalikan dan sebagainya, itu membuat tidak efektif dan membuat harga jadi mahal. Kemudian yang kedua, kotoran sapi tidak ada unsur N yang mencukupi. Karena itu kita bawakan di sini, ini adalah kotoran ayam yang kita fermentasi dengan cara, jadi ini aerob. Tujuannya adalah kita mendapatkan amonia. Amonia ditambah dengan katalis, ditambah dengan kotoran sapi, ditambah dengan kencing sapi, dia akan menjadi pupuk instan yang akan luar biasa. Dan yang di dalam proses ini nanti kita akan lakukan bersama-sama. Intinya kotoran sapi akan disiram dengan kencingnya, ditambah dengan katalis, ditambah dengan kotoran ayam yang sudah kita ambil airnya. Kita lakukan berulang sehingga terjadi proses oksidasi, sehingga dalam waktu 2 minggu maka terciptalah pupuk. Yang pertama adalah kompos untuk kotoran sapi sendiri, yang kedua adalah kompos cair, yang penggunaannya juga sama dengan urea, tetapi untuk tanaman-tanaman hortikultura. Jadi tanaman sayur, tanaman buah, seperti itu. Ini tidak kita sarankan untuk padi, karena apa? Sapinya tidak makan jerami. Sapi di sini makannya adalah rumput gajah. Rumput gajah cuma kandungan serat dan hormon auksin. Jadi dia di sini hanya untuk pertumbuhan. Dan kalaupun ada beberapa petani yang peternak yang menggunakan juga bahan-bahan biji-bijian seperti polar dan sebagainya,
itu hanya menambah sedikit sekali kandungan untuk P dan K-nya sebenarnya. Karena itu ini tidak direkomendasi untuk padi, tetapi ini direkomendasi untuk tanaman-tanaman horti. Demikian. Nanti nunggu ndak ada pompa ndak bisa kerja. Kita harus pakai cara paling tradisional. Kan nggak mungkin kita langsung buat besar. Kita buat secukupnya, tujuannya adalah bukan karena fasilitas, tetapi karena kemauan. Itu bisa jadi. Teori gara-gara. Gara-gara nggak punya duit beli pompa. Nah, itulah. Gara-gara belum punya uang, berarti kita harus pakai okol dulu. Sekarang saya akan aplikasikan semua pupuk ini, saudara menjadi saksinya. Saudara itu kan tidak akan sah kalau saudara belum praktek, betul ya? Kan belum tahu, belum pernah megang, belum pernah cerita. Nanti kalau cerita di rumah tanpa megang, tanpa praktek, itu namanya pembohong. Tapi kalau sudah praktek, sudah tahu, hasilnya bagaimana? Tenang saja. Dunia ini cuma selebar handphone kita, betul kan? Setiap kita pertumbuhan kita akan kasih informasi. Ini loh yang jenengan tanam. Ketika tanam, bismillah gitu ya. Mudah-mudahan semua berhasil. Oke, kita akan melakukannya. Kita butuh yang penanam paling enggak 20 orang. Angkat tangan, tanam. Yang pembuat lubang 3 orang, 4 orang. Ini cuma 30. Tenang saja. Terus yang ngasih pupuk 2 orang. Yang tukang semprot 1 orang. Yang tukang ngasih urea cair 1 orang. Pas kan 30? Oke. Ayo mari kita mulai, kita bergerak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil dan hidup dengan baik.